Hello there, I'm Hagai. Welcome to this lesson. Saya punya pelajaran menarik untuk kalian. Di video ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan penggunaan beberapa idiom dalam bahasa Inggris. Idiom adalah suatu ekspresi yang kita ekspresikan atau ungkapan yang kita ungkapkan melalui kata-kata. Ingat, arti dan makna dari sebuah idiom tidak bisa kita artikan dan maknai secara harfiah atau secara kata per kata. Contohnya, hit the books. Hit the books tidak bisa kita terjemahkan secara kata per kata untuk menemukan arti dan maknanya. Jika idiom ini kita terjemahkan secara kata per kata, maka terjemahannya adalah membanting buku. Atau kita pakai Google Translate untuk menerjemahkannya, maka terjemahannya adalah tekan buku. Padahal bukan itu arti dan makna dari idiom tersebut. Ingat, arti dan makna dari sebuah idiom bisa kita ketahui melalui kebiasaan, yaitu bagaimana native English speaker menggunakan idiom tersebut di kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin ada yang belum tahu, native English speaker adalah orang-orang yang bahasa Inggris adalah bahasa asli mereka. Sangat penting untuk kita belajar idiom, karena akan membuat skill bahasa Inggris kita akan semakin meningkat. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahas arti dan makna beberapa idiom yang sangat umum digunakan dalam bahasa Inggris. Apakah kalian sudah siap? Oke, mari kita mulai. Yang pertama, hit the books. Hit the books artinya adalah belajar dengan serius dan penuh ketekunan. Contoh, ada kawan kalian mengajak kalian untuk datang ke pesta malam ini bersamanya. Tapi kalian tidak bisa ikut karena harus belajar dengan serius untuk ujian besok. Maka kalian bisa katakan, "Sorry, I can't go with you tonight. I have an exam tomorrow, so I need to hit the books today." Maaf, saya tidak bisa pergi dengan Anda malam ini. Saya ada ujian besok, jadi saya harus belajar dengan serius hari ini. Contoh lagi, the exams are only a month away. If you don't hit the books now, you will surely fail. Ujian tinggal sebulan lagi. Jika Anda tidak belajar dengan tekun sekarang, Anda pasti akan gagal. Contoh lagi, final exams start next week. I will hit the books now. Ujian akhir dimulai minggu depan. Aku akan belajar dengan serius sekarang. Silahkan kalian buat contoh kalian sendiri di kolom komentar. Sorry guys, I can't go out with you tonight. I'll hit the books because I have an exam next week. Oh, let's see. Oh no, man! Man, the test is tomorrow. Hit the books, will ya? Yang kedua, hit the spot. Hit the spot artinya adalah sesuatu yang memuaskan. Biasanya, idiom ini digunakan untuk menyatakan kepuasan mengenai makanan dan minuman. Contohnya, kalian sudah siap makan malam di suatu tempat dengan pacar kalian. Lalu kalian ingin memuji hidangan makan malam di tempat itu, maka kalian bisa katakan, "Honey, the dinner was delicious. It hit the spot." Sayang, makan malamnya enak, memuaskan. Contoh lagi, the cool drink really hit the spot. Minuman dingin itu benar-benar memuaskan. Contoh lagi, a cup of coffee really hit the spot for me.
Secangkir kopi sangat memuaskan bagi saya. Silahkan kalian buat contoh kalian sendiri di kolom komentar. Have you been to the new restaurant down the street? I haven't. Is the food any good? It's delicious. I ate lunch there yesterday, and I had a hamburger that really hit the spot. A hamburger is exactly what I need right now. Yang ketiga, white lie. White lie artinya adalah sebuah kebohongan kecil yang kita lakukan untuk menjaga perasaan orang lain. Contoh, kalian pergi bertamu ke rumah tetangga, lalu disediakan makanan untuk kalian santap. Setelah kalian coba, ternyata makanan tersebut tidak enak, tapi kalian bilang enak ke tetangga tersebut untuk menjaga perasaannya agar dia tidak merasa kecewa. Di sini kalian sudah melakukan white lie, yaitu kebohongan kecil untuk menjaga perasaan orang lain. Contoh kalimat, I don't feel like going to dinner with her tonight, so I just told her the white lie that I was working. Saya tidak ingin pergi makan malam dengannya malam ini, jadi saya mengatakan kepadanya kebohongan kecil bahwa saya sedang bekerja. Contoh lagi, please tell me the truth, no white lie, please. Tolong katakan padaku yang sebenarnya, jangan berbohong, tolong. Contoh lagi, I told him that his presentation was good, but it was just a white lie to make him more confident. Saya mengatakan kepadanya bahwa presentasinya bagus, tetapi itu hanya kebohongan kecil untuk membuatnya lebih percaya diri. Silahkan kalian buat contoh kalimat sendiri di kolom komentar. Noah's here at All Ears English. Okay, today we're talking about white lies. What is a white lie? It's a little lie. Little bitty lie. Not a big It's one. a cute little lie. A harmless lie. Do you guys think it's okay? So a lie is a little lie. Maybe it doesn't harm anyone, but it's still a lie. Yang keempat, easy does it. Easy does it artinya adalah melakukan sesuatu hal dengan perlahan dan hati-hati. Contoh, easy does it. We don't want anyone to get hurt. Lakukan dengan perlahan dan hati-hati. Kami tidak ingin ada yang terluka. Contoh lagi, easy does it. Don't spill that paint. Lakukan dengan perlahan dan hati-hati. Jangan tumpahkan cat itu. Contoh lagi, easy does it. Don't slip. Lakukan dengan perlahan dan hati-hati. Jangan terpleset. Silahkan kalian buat contoh kalimat sendiri di kolom komentar. Easy does it. You can make it. Easy does it. Don't slip. Okay, easy does it. I've got you. Easy does it now. The road's very slick. Yang kelima, to hit the sack. To hit the sack artinya adalah pergi tidur. Contoh, I'm ready to hit the sack. Saya siap untuk pergi tidur. Contoh lagi, I'm very tired and I need to hit the sack now. Saya sangat lelah dan saya ingin pergi tidur sekarang. Contoh lagi, now let's get out of here and hit the sack. Sekarang ayo pergi dari sini dan pergi tidur. Silahkan kalian buat contoh kalian sendiri di kolom komentar. Okay, I think I'm gonna hit the sack. Either way, good game, everyone. But I am beat. I gotta hit the sack. I think I'll just hit the sack. I think I'll just hit the sack. Anyway, I'm gonna go hit the sack. Jika kalian belajar hal baru dari video ini, jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Kalau ada materi bahasa Inggris yang kalian sulit untuk mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar kita bahas di video berikutnya. See you!